Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Oktorianto, guru PAI SMA Yadika 12, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 3 tahun 2022 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Berikut adalah video PPL 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Murid-muridku sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk dapat bermuajahah pada hari ini, dan juga Allah berikan kita taufik dan hidayah sehingga kita semua dapat menghadiri pembelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, kita mempersiapkan diri terlebih dahulu. Kita cek dulu, kita lihat kebersihan yang ada di kelas kita. Kalau ada sampah silahkan dipungut, silahkan dicek kanan kirinya. Kalau ada sampah silahkan dipungut. Baik, mari kita tepuk semangat. Ayo, silakan tepuk semangat. Semangat. Ya, kita ya. Nah, itu mudah-mudahan membuktikan bahwa kita semua siap untuk belajar pada hari ini. Siap belajar? Siap. Baik, pada pertemuan pertama kemarin ya kita sudah membahas tentang pernikahan. Sama, sekarang juga nanti kita akan membahas tentang pernikahan. Ya, cuman Bapak ini tanya, pada pertemuan yang lalu apa sih yang kita pelajari? Coba ada yang Pak. ya, silahkan Pak. Setahu saya kemarin kita belajar tentang pengertian nikah, hukum pernikahan, lalu permasalahan yang ada pada pernikahan dini, orang yang pacaran tapi tidak ingin nikah, lalu yang terakhir pernikahan beda agama. Ya, terima kasih untuk Beluci, kita beri tepuk tangan. Nah, jadi apa sih hukum dasar menikah itu? Nah, ubah. Kemudian bisa menjadi Wajib, sunnah, makruh, haram. ya, bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Tergantung kondisi siapa? Kondisi mempelainya, kondisi orang tersebut. Ya, kemarin juga kita sudah bahas. Kemudian saat ini, ya, pembelajaran pada saat ini kita akan sedikit memfokuskan pada ketentuan pernikahan, sambil kita sedikit juga menganalisis tentang hukum pernikahan, terutama hukum positifnya. Ya, tentang ketentuan pernikahan. Ya, apa sih yang harus ada dalam pernikahan? Rukun nikah. Nah, rukun nikah apa itu? Yang pertama, kemarin sudah sedikit dibahas. Pertama itu apa? Adanya calon mempelai pria. Kemudian calon mempelai wanita. Kemudian yang ketiga adalah adanya wali. Kemudian yang ketiga, dua orang saksi. Ya, kemudian yang terakhir adalah sigot ijab qabul. Nah, nanti kita akan lebih memfokuskan pada sigot ijab qabul. Kita akan simulasikan bagaimana sih pernikahan yang benar. Ya, simulasinya akadnya itu yang benar seperti apa? Ya, nanti kita insya Allah akan membahas. Kita insya Allah sangat manfaat. Ya, kalau kemarin saya bertanya, siapa sih yang ingin menikah? Semuanya ingin menikah. Ya, semuanya ingin menikah. Dan bagaimana sih menikah yang benar? Nah, inilah manfaat pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah pernikahan kita yang benar seperti apa sih? Ya, dari mulai akadnya, ya, dari mulai mempelai pria, apa yang harus dilakukan. Ya, adapun tujuan pembelajaran ya masih hampir sama seperti yang kemarin. Ya, kemudian untuk langkah pembelajarannya, ya, nanti saya akan seperti biasa menjelaskan singkat, ya, memberikan penjelasan singkat tentang materi. Kemudian nanti akan dilanjutkan pemberian video. Kalian silahkan memberikan komentar video tentang akad nikahnya,
ya apa sih yang kurang, apa sih yang tidak jelas. Nah, nanti kalian komentari. Ya, kemudian setelah itu saya akan memberikan sebuah permasalahan tentang akad nikah. Nah, kalian silakan berdiskusi, ya, mencari jalan keluarnya, mencari jalan keluar tentang permasalahan yang nanti akan diungkapkan. Inilah yang harus ada pada pernikahan yang tadi kita sudah bahas, yaitu calon suami, calon istri, wali, kemudian 2 orang saksi, kemudian yang terakhir adalah sigot ijab qabul. Adapun calon mempelai pria, yang kemarin kita sudah bahas, ya, masalah tentang pernikahan beda agama, yang artinya si pria, si suami dan si istri itu harus pada agama yang sama, tidak boleh berbeda. Kemudian kemarin juga kita bahas masalah pernikahan dini. Apa sih yang harus ada? Bagaimana sih syaratnya si calon suami dan calon? Dalam undang-undang pernikahan hanya boleh bagi pria usia 19 tahun dan wanita 16 tahun. Ya, jadi kemarin yang kita bahas, ya, hikmah dan manfaat pernikahan. Yang pertama, menyempurnakan separuh agama. Ya, separuh agama kita sudah sempurna. Nah, itu manfaat hikmahnya. Yang artinya kalau sempurna separuh agama kita, ketika kita ibadah, pahalanya lebih besar lagi. Gitu. Kemudian yang ya, baik, silahkan diperhatikan. Ya, ini adalah prosesi akad nikah yang benar. Ya, silakan diperhatikan. Nanti silakan dikomentari. Wali yang mewakili pernikahan kepada penghulu, menurut saya akad nikah yang diucapkan sangat jelas dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, jadi akad nikah diucapkan sangat jelas, ya, dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, ini dengan memakai bahasa Arab. Ya, berarti nanti yang kita bahas ada bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya, 2 bahasa itu yang nanti kita akan bahas. Ya, kemudian video selanjutnya. Ini adalah video yang kedua. Silakan diperhatikan dan disimak. Ya, silakan. Ya, dari video tadi kita belajar ternyata untuk mengucapkan akad nikah itu agar baik dan benar butuh latihan, dan agar juga akad nikahnya berjalan dengan benar. Saksi juga harus memperhatikan sigat yang diucapkan mempelai, jangan asal saja. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Gibran. Berikan sebuah permasalahan dalam akad nikah. Ya, silakan kita duduk di kelompoknya masing-masing. Ya, sebagaimana kelompok yang sudah kita buat tadi. Ya, silakan. Masing-masing kelompok ini, ya, nanti kalian silahkan simulasikan, boleh nanti pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab, yaitu prosesi akad nikah yang benar. Ya, jadi prosesi akad nikah yang benar menurut kelompok kalian. Jadi kalian silahkan contohkan pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia. Ya, jadi Arab, Indonesia, Arab, Indonesia. Ya, jadi silakan contohkan. Untuk sigotnya bagaimana? Untuk sigotnya kalian bisa cari di buku, ya. Kemudian kalau di buku sudah ada, kalian mau tambahkan apa sih sigotnya yang harus ada lagi di dalam pernikahan yang harus dibacakan si mempelai pria ataupun walinya. Silahkan cari di internet. Ya, karena sigotnya banyak. Ya, bisa jawab tuka, bisa uzawwijuka. Ya, itu silahkan dicari di internet.
Baik, gimana? Semuanya sudah siap untuk memberikan simulasi tentang akad nikah? Jika siap? Siap ya, insya Allah siap semua. Nah, jika ada yang akad nikah ini kan harus laki-laki ya. Nah, jika di kelompoknya itu laki-lakinya kurang, bisa pinjem dari laki-laki yang lain sambil ditunjukin apa sih yang harus dibaca gitu ya. Jadi bisa pinjam kelompok yang lainnya yang ada laki-lakinya. Untuk pertama silahkan dari kelompok pertama untuk maju memberikan simulasi pernikahan. Karena kelompok 1 kurang laki-lakinya, maka kita pinjam dari kelompok 2 dan kelompok 4 ya, yaitu Sidki dan Gibran ya, untuk membantu. Nanti dijelaskan apa sih yang harus dilakukan oleh Sidki dan Gibran, nanti dijelaskan sama kelompok 1 ya. Untuk itu silahkan dijelaskan. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan peran-peran di sini dan nama-namanya. Pertama ada Dafa sebagai penghulu, ada Rafa sebagai calon pengantin, ada Sidki dari kelompok 3 sebagai saksi, ada Gibran dari kelompok 4 sebagai saksi 2, dan ada Bintang dari kelompok 1 sebagai wali. Jadi awal-awal prosesinya adalah pertama Bintang sebagai wali menyerahkan kewaliannya untuk menyerahkan kepada penghulu yang ditandai dengan berjabat tangan. Selanjutnya adalah ucapan atau kata-kata yang diucapkan wali kepada penghulu. Wahai saudara Dafa, saya serahkan kewalian saya atas putri saya Fatimah binti Bintang pada Anda. Saya terima. Baik. Kak, 3. Tahap selanjutnya adalah penghulu memimpin calon pengantin untuk membacakan istighfar dan syahadat. Selanjutnya adalah prosesi pembacaan ijab dan qabul. Saya nikahkan engkau Rafa Lapiasa Putra dengan Ananda Fatimah binti Bintang dengan mas kawin emas 24 karat seberat 12 gram, bayar tunai. Saya terima nikahnya Fatimah binti Bintang dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana para saksi? Sah. Ya, yang tadi adalah termasuk prosesi akad nikah yang menurut kami benar. baik, dari prosesi akad nikah yang disajikan dalam bahasa Indonesia oleh kelompok 1 tadi, kira-kira ada komentar? Gimana? Untuk akad nikahnya sudah bagus, sudah benar, namun saat penyerahan wali kurang jelas. Ya, jadi penyerahan wali kurang jelas menurut kelompok 2 ya. Jadi mungkin nanti harus dibenarkan lagi. Penyerahan wali bagaimana sih? Nanti dicari lagi apa sih kata-kata yang harus yang harus dibacakan, yang harus diucapkan oleh si wali dalam menyerahkan kewaliannya kepada penghulu. Untuk berikutnya yaitu kelompok 2 yang akan menyajikan hasil diskusinya mengenai prosesi akad nikah yang benar menurut kelompok dia ya dalam bahasa Arab. Ya, silakan. Qabiltu nikaha wa tasdiqaha bil mahrim baskun. Sudah disajikan kelompok 2 tadi ya mengenai prosesi akad nikah yang baik dan benar menurut kelompok 2 dalam bahasa Arab. Ada yang ingin berkomentar tentang sajiannya? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, jadi menurut saya kelompok 2 tadi udah bagus, tapi zigotnya kurang lancar. Jadi menurut saya bila ada orang mau menikah atau mengucapkan ijab qabul, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia agar lebih lancar. Ya, kita beri tepuk tangan. Kelompok 1 dan kelompok 4 menyampaikan atau menyajikan prosesi akad nikah yang baik dan benar menurut kelompoknya masing-masing, dan sudah juga dikomentari oleh kelompok lain. Dibuat resumannya mengenai apa saja sih yang kita pelajari pada hari ini. Ya, silakan dibuat resumannya.
Ada yang ingin menanggapi apa sih yang telah kita pelajari pada hari ini? Ya, gimana? Jadi kami telah sama-sama belajar berdasarkan pekerjaan dan kami setelah prosesi pernikahan dan benar. Kelompok yang ditugaskan akan nikah dengan bahasa Arab agar pola lancar dalam pelafalannya. Kami menemukan kesulitan dalam pelafalannya. Jadi saran saya dengan Indonesia lebih baik. Ya, jadi kesimpulannya tadi kita sudah sajikan sama-sama apa yang prosesi akad nikah yang benar menurut kelompoknya masing-masing. Namun ada kendala bagi kelompok yang ditugaskan untuk memberikan prosesi akad nikah yang benar dalam bahasa Arab. Apa kendalanya? Yaitu adalah pelafalannya yang kurang baik dan kurang lancar. Nanti jadi kalau misalnya kurang lancar si mempelai prianya, maka akan mempengaruhi kesah atau tidak sahnya akad nikah itu sendiri. Ya, maka tadi diberikan saran lebih baik memakai bahasa Indonesia jika kurang lancar. Jika kurang lancar siapapun silakan isi penilaian, silakan jawab soal-soalnya yang ada di Google Form. Sama-sama kita selesaikan pembelajaran pada hari ini. Kemudian untuk penutup, marilah kita membacakan kafaratul majlis. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Ila liqa ma'a salamu fil amalillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.